Hingga akhir tahun 2008, Indonesia memiliki 19 ruas jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang kurang lebih 630 km. Jumlah dan panjang jalan tol ini terbilang minim bila dibandingkan dengan kebutuhan jaringan jalan yang tersedia. Kebutuhan jaringan jalan tersebut makin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi saat ini. Untuk mempercepat pertumbuhan jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan sejumlah pembangunan jalan tol secara lebih agresif. Salah satunya, penyediaan jalan tol di wilayah Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan suatu harapan serta kebutuhan masyarakat akan ketersediaan dan layanan jalan tol di Indonesia, sekaligus dapat memberikan pertumbuhan usaha jangka panjang yang berkesinambungan. Selain persoalan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga memperhatikan perihal keselamatan pengguna jalan tol. Peraturan tersebut terangkum dalam Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Minimal Pelayanan Jalan Tol. Beberapa standar minimum yang harus dimiliki antara lain jarak aman kendaraan, kecepatan kendaraan, hambatan lalu lintas yang harus dapat diselesaikan tidak lebih dari 30 menit, patroli kendaraan derek, serta patok kilometer yang harus tersedia tiap 1 kilometer. Standar ini memiliki 6 substansi pelayanan, yaitu 1. Kondisi jalan tol yang diukur dari tingkat kekesatan minimum lebih dari 0,33 mikrometer. Ketidakrataan jalan kurang dari 4 meter per kilometer, serta ketiadaan lubang 100%. Pengecekan kondisi jalan ini dilakukan tiap 2 tahun sekali. 2. Kecepatan tempuh rata-rata yang dibedakan untuk jalan tol dalam kota dan luar kota. 3. Aksesibilitas. Indikator bagian ini adalah kecepatan transaksi rata-rata di gerbang tol dan jumlah gardu tol. 4. Mobilitas. 5. Keselamatan. 6. Unit pertolongan atau penyelamatan dan bantuan pelayanan. Masalah saat berlalu lintas di jalan tol tidak jauh berbeda dibandingkan dengan masalah di jalan non-tol. Misalnya, pengguna mengalami ban kempes. Tentu akan sulit bagi pengguna menemukan outlet pengisian angin atau bengkel di jalan tol. Disinilah peran petugas pengamanan dan keselamatan jalan tol. Petugas harus mudah dihubungi dan siap 24 jam. Setelah mendapat informasi, petugas harus sudah berada di lokasi dan siap memberikan bantuan dalam waktu kurang dari 30 menit. Kesigapan dan ketepatan dalam memberikan bantuan ini penting bagi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan tol. Adapun substansi dari sisi keselamatan yang harus dipenuhi meliputi 1. Indikator keselamatan berupa A. Perambuan dengan kejelasan perintah dan larangan serta petunjuk. B. Marka jalan yang sesuai dengan fungsi dan manfaat. C. Guide post atau reflektor yang sesuai dengan fungsi dan manfaat sebagai penunjuk arah. D. Patok kilometer minimal ada di tiap 1 kilometer. 2. Penerangan jalan umum di wilayah perkotaan, lampu harus menyala 100%. Artinya, jalan tol harus selalu dalam keadaan terang untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 3. Pengamanan kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, korban harus segera dievakuasi gratis ke rumah sakit rujukan.
Sedangkan kendaraannya segera diderek gratis ke pool derek di wilayah jalan tol. Selain untuk menyelamatkan nyawa korban, penanganan dan bantuan yang cepat juga bermanfaat bagi pengguna jalan lainnya. Setidaknya, antisipasi kemacetan akibat kecelakaan tersebut dapat diminimalisir. Empat, pengamanan dan penegakan hukum. Keselamatan jalan tol juga diukur dari keberadaan patroli jalan raya yang harus siap siaga 24 jam. Kemudian, substansi unit pertolongan atau bantuan penyelamatan meliputi 1. Ambulans dengan jumlah minimal 1 unit per 25 km yang dilengkapi standar pelayanan paramedis. 2. Kendaraan derek dengan jumlah minimal 1 unit tiap 5 km. 3. Polisi patroli jalan raya. 4. Patroli jalan tol dibutuhkan minimal 2 unit tiap 15 km. 5. Kendaraan rescue dibutuhkan minimal 1 unit per ruas jalan tol dilengkapi dengan perlengkapan jalan tol. 6. Sistem informasi harus ada dan siap menerima dan memberikan informasi dan komunikasi kondisi lalu lintas di setiap gerbang masuk. Adapun saat ini progres pembangunan saat ini Semarang-Ungaran sudah selesai konstruksi yang sebentar lagi bisa siap untuk dilaksanakan pengoperasiannya. Adapun untuk Ungaran Bawen saat ini sudah persiapan konstruksi dan tanah pun sudah hampir selesai. Adapun untuk Bawen Solo ini pemerintah pun sudah mentargetkan 2014 sehingga kita akan berharap bisa terrealisasi untuk hal itu. Selama ini, jarak tempuh Semarang-Solo bisa memakan waktu sekitar 3 jam. Bahkan, waktu tempuh bisa lebih lama jika menumpang kendaraan umum. Sedangkan, jika jalan tol Semarang-Solo kelar pembangunannya, waktu tempuh Semarang-Solo hanya 45 hingga 55 menit melalui tol, jauh lebih efisien dibandingkan melalui jalur konvensional. Tentang jalan tol, kami sambut dengan senang hati dan jalan tol merupakan kebanggaan warga kami di sini. Harapan kami segera mungkin jalan tol ini dipercepat sampai ke Solo. Harapan masyarakat Kota Semarang seperti itu.